Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai deteksi Staphylococcus aureus dan Staphylococcus sp secara langsung dari susu segar kambing peranakan etawa dengan polimerase chain reaction atau metode PCR. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Delvina. Baik, sebagai pendahuluan, beberapa bakteri patogen yang sering ditemukan pada makanan dan minuman adalah golongan Enterobacteriaceae, yaitu meliputi Shigella sp, Escherichia coli, Salmonella sp, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Dalam susu merupakan media pertumbuhan yang baik bagi bakteri. Raw milk atau susu segar merupakan sumber utama munculnya Staphylococcus aureus dalam produk susu. Identifikasi Staphylococcus aureus dan Staphylococcus sp yang terdapat pada susu dapat diidentifikasikan menggunakan metode PCR, pendekatan secara molekuler dengan amplifikasi gen spesifik Staphylococcus aureus dan Staphylococcus sp. Dengan PCR akan terbukti lebih akurat dalam mengidentifikasi berbagai macam bakteri pada sampel susu. DNA polimerase merupakan produk alami pada setiap organisme hidup. Polimerase bekerja dengan menempel pada untai DNA tunggal dan akan menghasilkan untai komplementernya. PCR sendiri adalah suatu metode pemeriksaan yang prinsip kerjanya memperbanyak DNA secara enzimatik. PCR memungkinkan produksi DNA tertentu dalam jumlah banyak dari template DNA yang kompleks menggunakan reaksi enzimatik yang sederhana. Tahapan amplifikasi DNA dengan PCR yaitu yang pertama denaturasi. Denaturasi merupakan langkah yang terdapat pada proses PCR. Temperatur yang tinggi pada awal proses akan menyebabkan pemisahan untai ganda DNA. Temperatur pada tahap denaturasi ini terjadi pada kisaran 92–95 derajat Celcius. Dalam suhu 94 derajat Celcius merupakan pilihan standar. Temperatur denaturasi yang tinggi akan membutuhkan kandungan GC yang tinggi dari DNA template, tetapi half-life dari tag DNA polimerase akan menekan secara tajam pada temperatur sekitar 95 derajat Celcius. Yang kedua yaitu proses annealing. Proses annealing yaitu suatu primer yang terhadap DNA target tergantung pada panjang untai, banyaknya kandungan GC dan konsentrasi primer itu sendiri. Optimalisasi temperatur annealing akan dimulai dengan menghitung melting temperatur dari ikatan primer dan DNA template. Sedang temperatur annealing biasanya 5 derajat Celcius di bawah TM primer yang sebenarnya. Secara praktisnya, TM ini akan dipengaruhi oleh komponen buffer, konsentrasi primer, dan juga DNA template. Yang terakhir yaitu ekstensi. Pada tahap ini akan terjadi suatu proses pemanjangan untai baru DNA yang akan dimulai dari posisi primer yang telah menempel di urutan basa nukleotida DNA yang targetnya akan bergerak dari ujung 5 aksen menuju ke ujung 3 aksen dari untai tunggal DNA. Proses pemanjangan atau pembacaan informasi DNA yang diinginkan sesuai dengan panjang urutan basa nukleotida yang ditargetkan. Pada setiap 1 kilo basa yang akan diamplifikasi memerlukan waktu 1 menit, sedang bila kurang dari 500 pp hanya 30 detik dan pada kisaran 500, tetapi kurang dari 1 kb perlu waktu 45 detik. Adapun temperatur ekstensi berkisar antara suhu 70–72 derajat Celcius. Mekanismenya amplifikasi DNA dengan PCR yaitu primer oligonukleotida mula-mula akan didesain agar berkomplement dengan ujung-ujung dari sekuens yang akan diamplifikasikan. Kemudian suatu primer tersebut dengan jumlah yang berlebih akan dicampurkan dengan DNA template dan deoksiribonukleotida. Setelah pemanasan untuk denaturasi untai awal dan pendinginan untuk memungkinkan primer annealing, selanjutnya oligonukleotida tersebut masing-masing akan berikatan dengan untai yang berbeda dari 2 untai fragmen DNA target. Primer-primer tersebut akan berannealing pada posisi yang memungkinkan
produk amplifikasi dari masing-masing untai DNA yang akan mengalami overlap dengan dibatasi oleh sisi tempat annealing dari primer yang berlawanan. Karena suatu proses denaturasi, annealing, dan juga ekstensi oleh enzim DNA polimerase yang akan terus berlangsung, maka primer-primer tersebut secara berulang akan berikatan dengan template DNA awal dan juga sisi komplementer dari untai-untai yang baru dibentuk. Kemudian akan memanjang untuk menghasilkan suatu salinan DNA yang baru. Hasil akhirnya adalah terjadi peningkatan secara eksponensial terhadap jumlah total fragmen DNA termasuk sekuens yang dibatasi oleh primer-primer PCR. Selanjutnya yaitu ada proses deteksi Staphylococcus aureus dan Staphylococcus sp pada susu segar kambing dengan PCR. Terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama ada preparasi sampel, yang kedua ekstraksi DNA dari susu kambing segar, dan yang ketiga identifikasi molekuler Staphylococcus sp dan Staphylococcus aureus. Nah, di tahap preparasi sampel ini yaitu tahap di mana pengumpulan 60 sampel susu kambing segar. Nah, sampel yang digunakan adalah susu segar yang diambil secara aseptis dari berbagai sentra penghasil susu kambing etawa dengan jumlah 60 sampel. Isolat Staphylococcus aureus positif 23 srRNA dengan kode American Type Culture Cell atau ATCC digunakan sebagai kontrol positif amplifikasi PCR untuk Staphylococcus sp dan Staphylococcus aureus. Nah, dan yang kedua yaitu ada ekstraksi DNA dari susu segar di mana menggunakan metode QIAM Fast DNA Tissue Kit, di mana tahap pertamanya itu dengan modifikasi minor dilakukan untuk mendapatkan pelet dengan sentrifus dengan kecepatan 14.000 rpm. Nah, sebanyak 1 mili sampel susu segar dalam tabung disentrifus dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian lemak yang berada di permukaan susu dibuang menggunakan spatula. Sentrifus ulang dilakukan dengan kecepatan yang sama, waktu yang sama dan suhu yang sama, yaitu 14.000 rpm dalam waktu 10 menit dan suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya supernatan dibuang, lalu pelet dicuci sebanyak 2 kali dengan 1 mili enzymatic lysis buffer, kemudian disentrifus dengan kecepatan 14.000 rpm selama 5 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Pelet ditambahkan 180 mikroliter enzymatic lysis buffer yang telah ditambahkan 5 mikroliter lisostafin dan lisozyme dengan konsentrasi 20 mg per mililiter, kemudian diinkubasi pada waterbed dengan suhu 37 derajat Celcius selama 120 menit. Lalu campuran tersebut ditambahkan buffer inkubasi dalam waterbed dalam suhu 56 derajat Celcius selama 120 menit. Sebanyak 420 mikroliter etanol absolut ditambahkan ke dalam masing-masing sampel dan ditempatkan ke dalam kolom QIAM dan kolom selanjutnya disentrifus 6.000 gram selama 1 menit, kemudian ditempatkan di atas tabung koleksi dan sampel dicuci 2 kali dengan 500 mikroliter buffer. Kolom QIAM kemudian disentrifus 6.000 gram selama 3 menit, kemudian kolom ditempatkan di atas tabung dan DNA yang ada pada kolom dielusi dengan 200 mikroliter buffer. Hasil ekstraksi DNA disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, yang ketiga yaitu ada identifikasi molekuler Staphylococcus sp dan Staphylococcus aureus, di mana identifikasi ini dianalisis berdasarkan amplifikasi gen 23 srRNA yang ditentukan dengan menggunakan primer spesies spesifik dengan program PCR. Tahap yang pertamanya itu campuran untuk PCR sebanyak 25 mikroliter, kemudian campuran kemudian disentrifus beberapa detik dan dimasukkan dalam thermal cycler.
Selanjutnya, hasil amplifikasi dianalisis menggunakan elektroforesis dengan 2% agarose dan 0,5 mikrogram per mililiter etidium bromida. Elektroforesis gel agarose 2% ini berperan untuk memisahkan DNA berdasarkan besarnya pasangan nukleotida penyusun DNA tersebut. Pasangan basa nukleotida dengan ukuran kecil lebih mudah bermigrasi ke kutub positif, sedangkan pasangan nukleotida dengan ukuran besar lebih sulit bermigrasi. Nah, kemudian divisualisasi dengan UV transluminator. Nah, visualisasi pita DNA menggunakan etidium bromida tadi karena etidium bromida dapat menyala di bawah UV transluminator. Selanjutnya ada hasil. Ini merupakan primer spesies spesifik atau sekuen parsial dari gen 23 srRNA sebagai template untuk mendesain beberapa pasang primer. Rentang panjang primer diharapkan cukup untuk dapat mengikat template pada daerah target amplifikasi secara spesifik. Pemilihan primer dilakukan untuk memperoleh primer yang dapat digunakan pada amplifikasi DNA dengan teknik PCR. Keberhasilan amplifikasi DNA tergantung dari ketepatan primer yang digunakan. Lalu dapat dilihat di bagian keterangan terdapat suhu 94 derajat Celcius, lalu 56 dan 64 derajat Celcius dan 72 derajat Celcius. Nah, suhu ini digunakan sebagai acuan untuk penentuan atau optimalisasi suhu annealing, tahap penting dalam proses amplifikasi DNA dengan menggunakan PCR. Suhu annealing yang terlalu tinggi akan menghasilkan hibridisasi antara primer DNA template sehingga mengakibatkan rendahnya produk PCR. Sedangkan annealing yang terlalu rendah akan mengarah pada amplifikasi DNA yang tidak spesifik yang disebabkan oleh tingginya kemungkinan kesalahan penempelan primer pada DNA template. Kualitas DNA template sangat penting karena dapat mempengaruhi reaksi amplifikasi dan dapat menghambat kerja enzim DNA polimerase. DNA template yang terkontaminasi dengan sisa-sisa zat saat proses isolasi seperti buffer, etanol, akan sulit teramplifikasi. Nah, kemudian selanjutnya, ini merupakan gen 23 srRNA yang merupakan bagian penting pada proses sintesis protein. Nah, urutan basa nukleotida pada 23 srRNA sangat identik pada hampir semua bakteri sehingga dapat dieksploitasi guna identifikasi genus dan spesies. Pada gambar pertama ini menunjukkan bahwa dari 60 sampel yang diperiksa, terdapat sampel yang diuji PCR terdeteksi bakteri Staphylococcus sp yang ditunjukkan dengan terbentuknya pita DNA atau ukuran produk berukuran 499 BP. Dan gambar 2 menunjukkan hanya satu sampel susu yang positif Staphylococcus aureus dengan ukuran sesuai referensi yaitu 1250 BP. Kemudian untuk pembahasannya, keberadaan Staphylococcus sp dan Staphylococcus aureus di dalam susu segar dapat dideteksi langsung menggunakan PCR dengan primer spesifik spesies. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 61% sampel susu yang diuji positif Staphylococcus sp dan hanya 1,6% sampel positif mengandung Staphylococcus aureus. Meskipun hanya 1,6% sampel positif Staphylococcus aureus, namun kontaminasi sampel susu oleh bakteri ini mempunyai potensi menimbulkan keracunan karena Staphylococcus aureus mampu memproduksi eksotoksin berupa sekresi protein toksin yang stabil terhadap pemanasan. Nah, susu diketahui merupakan media yang baik untuk pertumbuhan Staphylococcus aureus sehingga dapat menjadi sumber keracunan makanan. Kontaminasi bakteri ini terjadi akibat adanya Staphylococcus aureus dalam susu segar atau selama
proses pengolahan. Tindakan pasteurisasi dapat mengurangi jumlah Staphylococcus aureus, akan tetapi enterotoksin bersifat termostabil sehingga tidak mengurangi aktivitas biologisnya meskipun telah mengalami proses pemanasan. Lalu dengan metode PCR ini, identifikasi bakteri patogen dapat dilakukan dalam hitungan kurang dari 24 jam bila dibandingkan dengan metode konvensional. Metode PCR dapat digunakan untuk deteksi bakteri patogen dengan sensitivitas yang tinggi. Selanjutnya adalah ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.